Tulus wanita bak sutra Diwangga senyum meruntuhkan mahkota. Ada apa dengan wanita? Hai, selamat pagi keluarga Nuansa Giri Apam. Senang Asri bisa ketemu lagi. Ada yang lain mungkin ya, kenapa muncul tiba-tiba dengan lagu wanita? Karena hari ini spesial banget ya, Asri hadir menemani keluarga Nuansa Giri tentu di gelaran Nuansa Pop, tapi edisi spesial Nuansa Popnya ngobrol santai. Ya, seperti awal membuka acara lagu Afgan dengan wanita. Ada apa dengan wanita? Jadi gimana ya saya sebagai wanita? Oke, selamat pagi untuk ini santai aja ya narasumbernya mudah-mudahan. Tapi saya kadang agak sedikit grogi karena di depan saya adalah ada Ibu Direktur Radio Nuansa Giri FM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Asri. Iya, ada Ibu Sri Widari yang hadir di studio Radio Nuansa Giri studio 2. Ya punyanya Ibu radionya Bu ya. Dan yang di sampingnya ada, aduh kalau ini sih luar biasa banget, Astri udah benar-benar luar biasa ya. Dokter yang satu ini ya selalu dekat di hati. Selamat pagi Pak Dokter Caput. Selamat pagi. Ya bukan di dekat di hati Astri aja ya, di masyarakat Buleleng pun sudah kenal yang namanya Dokter Caput ya. Benar gak sih? Kemarin kan Ibu kebetulan ketemu kemarin gitu. Ini mendadak aja. Nah benar, makanya sih juga kaget nih. Ada apa ini buat ya? kejutan aja gitu. Deg-degan sih ya. Ada Ibu nih gitu, ada Pak Dokter, ada apa ini ya gitu. Ya ternyata kita di sini diajak ketemu bareng untuk ngobrol santai ya. Yes, jadi jangan sampai ada deg-degan. Nanti kadang ada deg-degan juga. Kita santai. Ya mudah-mudahan nanti pendengar kita juga bisalah kita menyampaikan pengalaman-pengalaman. Betul, baik. Nah tadi sempat ngobrol-ngobrol, saya juga bingung apa sebenarnya kali ini yang bakal kita ngobrolin. Nah seperti yang sudah kita informasikan bahwa kita bakal ngobrol santai tentang wanita. Nah ada apa sih? Mungkin untuk dokter dulu, ada apa sih dengan wanita ini Dok? Kan karena Pak Dokter itu sudah berada di tempat-tempat wanita, baik wanita pendamping maupun wanita yang melahirkan. Nggak jauh-jauh dari wanita kan Bu ya. Soalnya nggak bakalan memeriksa yang namanya cowok. Oke, ini ahlinya tentang wanita ya Dok ya. Jadi terima kasih sekali ini undangannya untuk saya ya, pada Bu Sri yang saya lihat, saya nilai ini wanita salah satu hasil dari pengalaman memang benar menjalani sebagai wanita hebat ya. Dan sudah pasti apa yang didapatkan saat ini, hasil yang didapatkan saat ini, pasti Bu Sri mengalami tantangan, rintangan, kesulitan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita ngomong tentang dunia ini panggung sandiwara, Bu Sri ini diberikan kesulitan, diberikan tantangan. Ini sudah pasti Bu Sri ini, ya, sudah pasti Bu Sri ini adalah pemain yang hebat. Kalau dari sisi panggung sandiwara, Tuhan memberikan peran tentunya pasti kepada pemain-pemain, artis-artis yang hebat. Tidak mungkin akan diberikan peran yang mudah pada mereka yang hebat. Pasti diberikanlah peran yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang penuh tantangan. Beliaulah salah satunya. Kan biasanya ada begini Pak, tiada bahagia tanpa derita. Dan juga kalau saya melihat wanita seorang ibu, kita tidak bisa lepas daripada itu. Ya, ibu ini di samping juga ibu memiliki makna kata secara biologis, tetapi secara spirit dan filosofi ini luar biasa. Ibu kalau secara biologis jelas yang membesarkan, yang melahirkan kita ya selama 280 hari di dalam kandungan. Bagaimana penderitaan seorang ibu saat
hamil, saat melahirkan, saat mendidik anak, membesarkan anak. Nah, ini peran ibu tidak bisa tergantikan loh. Betul, tidak bisa tergantikan. Terus kemudian, nah, karena memiliki nilai makna yang mengandung spirit yang luar biasa, makanya seorang ibu ya tidak ada nama bapak Jari, pasti ibu Jari. Tidak ada nama bapak kota, pasti ibu kota. Nah, ini luar biasa, ibu. Inilah peran daripada seorang ibu yang harus kita maknai bersama. Dan sudah pasti dalam filosofi hidup kita yakin siapa yang berani sama ibu, baik ibu secara biologis maupun ibu pertiwi yang lebih luas, pasti hidupnya akan tidak bahagia. Ini harus dimaknai oleh semuanya, sehingga peran ibu yang tidak bisa tergantikan kita harus bisa memaknai. Walaupun yang kita lihat sering pada sebuah perjalanan dari orang ya begitu berhasil, keberhasilannya itu yang muncul siapa? Nama bapaknya. Anaknya siapa? Anaknya Pak ini, ibunya enggak disebut. Kan betul begitu. Nah, inilah yang menjadi peran penting bagi kita untuk kembali lagi mengingat bagaimana peran seorang wanita, seorang ibu untuk diri kita dan untuk masyarakat. Baik, nah sekarang beralih ke Ibu Sriwidari sebagai sosok wanita yang menurut pandangan saya perempuan hebat, ya, panutan. Benar banget ya. Saya sih seperti beliau, tapi karena saya enggak merasa gitu kok menjalani. Iya, keuletan kerjanya luar biasa. Ya, itu menurut saya, ya kan. Jadi, nah sekarang sebagai sosok seorang ibu juga wanita karir, nah mungkin bisa bagi-bagi pengalaman lah, Bu. Bagaimana seorang wanita pun seorang ibu, menurut Ibu? Ya, terima kasih. Kalau kita sebagai seorang wanita, ibu akan bisa menyampaikan dengan pengalaman. Ya, jadi pengalaman seorang wanita itu apa yang disampaikan oleh Pak Dr. tadi itu tidak mungkin kita itu mencapai puncak kalau kita tidak pernah dari bawah. Jadi sampai dari bawah pun apapun yang namanya masalah, tapi ibu yakin bahwa di diri kita itu juga ada Tuhan. Kita yakin pada diri kita sendiri tidak bersalah, tetapi disalahkan sama orang lain. Kita lakukan dan selalu berdoa, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Jadi saya percaya semuanya hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi untuk selanjutnya, untuk para perempuan dan ibu-ibu, ayolah, marilah kita itu menjadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi, supaya kita hormati diri kita sendiri. Kita percaya dengan diri kita. Oh, orang tahu diri saya itu adalah saya. Jadi kita prinsipnya ibu itu selalu itu kita tuh lebih baik memberi daripada menerima. Waktu ibu aktif di RRI itu adalah pelajaran yang luar biasa. Ilmu apapun ada di sana. Ibu selalu berdoa, saya itu tidak mau pensiun, saya ingin juga demi orang banyak. Bantu saya apa yang saya harus lakukan. Tetapi cita-citanya ibu itu tercapai. Ini pun tidak baru-baru, itu masih zamannya ibu kerja di RRI. Masih belum juga jadi apa-apa. Itu selalu ibu iming-imingkan seperti itu. Makanya marilah kita itu seorang ibu itu menjadi orang yang tidak pantang menyerah. Apapun itu, yang penting kita melakukan yang terbaik dan demi kebaikan. Intinya juga kita itu harus seperti contoh umpamanya kayak uang. Uang itu kan anggap lecak gitu, jatuh. Kita lihat umpamanya merah-merah. Apa kita walaupun uang itu jelek tetap bernilai. Bagaimana kita sebagai perempuan itu seperti itu. Nanti suatu saat mereka itu akan tahu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Disinilah akhirnya Tuhan itu memberikan jalan yang namanya investasi, yang namanya macam-macam lah. Itu pun kendalanya ibu itu kita harus berkorban. Saya sampai, maaf ya, saya punya uang 100.000. Ada orang iming-imingi, karena kita tidak tahu zaman dulu itu ya. Ini.
lah uang, nangis dah saya, ya Tuhan kalau memang itu milik saya, tolong saya jerih payah saya cari uang itu, saya nabung, ya mungkin itulah kita itu diberi yang namanya cobaan-cobaan. Kayak ibu itu memang berpikir bagaimana saya itu punya resmi gitu, usaha yang resmi. Kalau dulu itu kan anggap tak resmi, cicilan inilah, jual itu, padahal lebih banyak itu anunya, keuntungannya, tapi kan tidak kelihatan. Kepinginlah ibu itu melanjutkan apa yang ibu lakukan di RRI. Saya ingin supaya kita berguna untuk masyarakat. Oke, baik, luar biasa ya dok ya. Iya. Ini sangat luar biasa, makanya saya pengen sekali ngelihat perjalanannya ibu yang luar biasa sampai bisa buka membuat radio sendiri, Iya. karena keinginannya yang luar biasa itu semangat. Oke. Baik, kayaknya emang sudah waktunya sudah 1,5 jam kita ngobrol ya dok ya. Baik. Mungkin sebelum kita akhirin ya dok ya, ibu ya, mungkin bisa diambil dari obrolan santai kita, mungkin diambil kesimpulan, mungkin Pak Dokter dulu apa yang kita bahas ini di sini, walaupun ini mendadak ya dok ya, ngobrol-ngobrol santai mendadak tapi bermanfaat lah gitu. Gimana nih dok? Iya, kita tahu perjuangan, perjalanan ya seorang ibu, seorang wanita yang tentunya bisa menghasilkan seperti kita. Hormati seorang ibu, sayangi seorang ibu, ya maka dunia akan juga sayang kepada kita. Ya, ada istilah di mana seorang wanita dihargai, di situ para dewa akan menyertai kita, kebahagiaan kita akan tumbuh. Oke, terima kasih dokter. Kalau ibu nih, sosok wanita. Wanita itu adalah betul-betul dia itu sebagai istilahnya itu di keluarga itu talenta ya, talenta. Apabila nasib umpamanya suaminya tidak bisa, bagaimana kita harus mengatur di rumah tangga. Hanya kepintaran seorang wanita lah menjadi rumah tangganya itu lebih baik. Anggaplah ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, tapi kan suaminya berpenghasilan. Dia juga punya peran untuk mengatur. Umpamanya ini saya kasih uang makan sebulan, saya punya gaji sekian, bagaimana caranya? Nah, disinilah kita seorang wanita itu memiliki pemikiran bagaimana kita menghidupkan keluarga dengan secara sederhana dan nikmat. Jadi itulah seorang ibu gitu. Jadi saya bersyukur juga menjadi wanita, bahwa itulah kelebihan wanita. Oke, semangat untuk wanita. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah hadir di studio Radio Nuansa Giri. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat, mudah-mudahan bagi keluarga Nuansa Giri, juga Ibu Sri Widari selaku Direktur Radio Nuansa Giri juga terima kasih atas pengalamannya. Akhirnya sampai di sini dulu Astri menemani keluarga Nuansa Giri ya di obrolan santai bersama Pak Dokter dan Ibu Direktur Radio Nuansa Giri, dan kita simak dulu tembang favoritnya dari Ibu Sri Widari dulu ya. Iya. Edi Selitunga dengan Mama. Ayo. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak.